Halo mahasiswa peserta mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Kali ini kita bicarakan di pertemuan ini mengenai akuntansi dana pensiun. Nah, sebelum kita bicarakan mengenai akuntansinya, kita akan bicarakan dulu mengenai dana pensiun itu apa. Jadi dana pensiun itu adalah suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama setelah pensiun. Jadi nanti ketika karyawan itu sudah selesai masa tugasnya, kemudian pensiun, selanjutnya dia akan mendapatkan manfaat dari program yang telah dia ikuti sejak karyawan tersebut masih bekerja aktif. Nah, penyelenggaraan pensiun tersebut kemudian bisa dikelola oleh pemberi kerja atau bisa juga dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun. Contohnya misalnya Jam Sostek, itu kan ada eh, salah satu bentuk pelayanannya itu adalah program pensiun. Nah, program pensiun sendiri adalah perjanjian yang menetapkan bahwa nanti pemberi kerja akan memberikan tunjangan kepada karyawan setelah mereka pensiun karena jasa-jasa yang telah diberikan pada saat masih bekerja. Nah, jenis pensiun itu sendiri ada pensiun normal, kemudian pensiun dipercepat. Kalau pensiun normal itu artinya yang memang sudah di usianya itu pensiun. Contohnya misalnya umur 60 tahun ketentuannya pensiun, maka di umur 60 tahun itu karyawan pensiun. Bisa juga pensiun dipercepat, belum umur 60 tapi sudah dipensiun. Kemudian ditunda, sudah umur 60 tapi belum dipensiun karena diperpanjang masa waktu bekerjanya. Kemudian pensiun cacat yang mungkin disebabkan karena misalnya sudah tidak mampu untuk bekerja kembali karena kecelakaan dan sebagainya. Nah, kemudian manfaat pensiun sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama yang disebut sebagai program pensiun manfaat pasti atau defined benefit. Yang kedua itu adalah program pensiun iuran pasti atau defined contribution. Nah, yang pertama dulu kita bahas mengenai yang defined benefit. Nah, kalau defined benefit nanti akan menetapkan pembayaran pensiun yang diterima oleh karyawan itu pada saat telah tidak bekerja. Nah, formula ini digunakan untuk menentukan pembayaran fungsi dari tingkat gaji karyawan, kemudian masa kerja. Jadi kira-kira kalau dirumuskan seperti ini. Jadi manfaat pensiun itu merupakan hasil pengalian dari faktor penghargaan. Jadi ditentukan dulu faktor penghargaannya berapa, kemudian dikalikan dengan masa kerja dan dikalikan dengan penghasilan dasar pensiun di beberapa bulan terakhir. Nah, itu kalau rumusnya diberikan sekaligus. Ada juga yang diberikan per bulan uang pensiunnya. Nah, itu rumusnya adalah manfaat pensiunnya adalah sebesar faktor penghargaan dalam persen ditentukan dulu, dikalikan masa kerja, dikalikan penghasilan dasar pensiun di bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan. Nah, bagaimana accounting untuk dana pensiun ini? Berarti kita akan mencatat bagi perusahaan yang menyelenggarakan dana pensiun. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya Jam Sostek yang menyelenggarakan program pensiun. Nah, ini contohnya adalah kalau program pensiun itu diselenggarakan oleh lembaga yang dibentuk oleh perusahaan itu sendiri. Contohnya ini misalnya PT Sportif, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi perlengkapan olahraga mendirikan sebuah dana pensiun dengan nama Dana Pensiun PT Sportif. Nah, ini contohnya diselenggarakan sendiri program pensiunnya oleh perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian ketentuannya seperti ini. Kekayaan pendanaan 0, kemudian ada kewajiban aktuaria, kemudian ada iuran normal dari pemberi kerja maupun dari peserta, kemudian ada iuran tambahan
masing-masing per tahun. Nah, transaksi yang terjadi itu seperti ini. Nanti silahkan baca detailnya karena kita waktunya yang sangat terbatas untuk presentasi menggunakan video. Contohnya misalnya, artinya nanti dana pensiun PT Sportif ini akan mengelola dana yang diterima dari PT Sportif terkait dengan dana pensiun bagi karyawan PT Sportif. Contohnya misalnya berarti nanti akan ada transaksi terkait dengan penerimaan iuran normal, kemudian ada penerimaan iuran tambahan. Kemudian setelah diterima iuran itu, selanjutnya dana pensiun PT Sportif ini melakukan kegiatan operasional, kemudian melakukan investasi atas dana yang sudah diterima terkait dengan dana pensiun tersebut. Contohnya misalnya digunakan untuk membeli aset, kemudian didepositokan dananya, kemudian membeli atau investasi dalam obligasi, kemudian juga investasi dalam saham. Kemudian selain itu, setelahnya kan mereka akan menerima atau dana pensiun ini akan menerima hasilnya. Ketika membeli saham, dia akan menerima dividen. Ketika dia menginvestasikan ke dalam obligasi, dia akan menerima bunga. Kemudian, selain itu, dia juga akan mengeluarkan beban-beban seperti contohnya beban operasional untuk pegawainya. Nah, kemudian di situ juga diketahui dia mendepositokan uangnya, kemudian menginvestasikan uangnya dalam bentuk kurs dolar Amerika. Kemudian selain itu bisa diketahui juga nilai wajar terkait investasi dalam bentuk sahamnya. Jadi dilihat harga pasar sahamnya. Nah, maka selanjutnya dana pensiun ini akan mencatat accounting, terutama yang pertama kali adalah penjurnalannya. Nah, maka penjurnalannya akan dibuatnya seperti ini. Contohnya misalnya pada saat terima dana pensiun, iuran dana pensiun, kemudian ketika mendepositokan, kemudian ketika membeli peralatan untuk kegiatan operasional, kemudian misalnya pada saat investasi dalam bentuk saham, obligasi, kemudian pada saat investasi dalam bentuk tanah, kemudian ketika mengeluarkan beban operasional, kemudian ketika mengeluarkan beban-beban yang lain terkait administratif, dan kemudian ketika menerima pendapatan bunga dari investasi yang dilakukan dalam bentuk obligasi maupun dalam bentuk deposito. Nah, ini seperti ini. Ya. Nah, kemudian ketika perusahaan menerima SHU, kemudian ketika menerima iuran normal, dan seterusnya. Seperti ini, silahkan nanti dibaca modulnya lebih lengkap. Nah, selanjutnya yang kedua, program dana pensiun defined contribution atau iuran pasti. Kalau untuk iuran pasti, itu kontribusi perusahaan dalam program tersebut ditentukan dalam perjanjian. Artinya, pemberi kerja menyetujui untuk membayar kepada badan dana pensiun ini sejumlah tertentu setiap periode didasarkan pada peraturan dana pensiun. Nah, ini didasarkan pada kenapa dibuat defined contribution seperti ini, karena melihat pertimbangan dari masa kerja karyawan, kemudian laba, kemudian tingkat gaji. Nah, maka bisa dirumuskan kalau seandainya uang pensiun ini diberikan sekaligus, maka rumusnya seperti ini. Iuran pensiun itu sebesar 3 kali faktor penghargaan per tahun kali penghasilan dasar pensiun yang sudah ditentukan di dalam peraturan perusahaan. Nah, kalau diterima dalam bulanan, maka iuran pensiunnya itu adalah sebesar 3 kali faktor penghargaan per tahun kali penghasilan dana pensiun per tahun. Nah, kemudian tujuan pelaporan dana pensiun ini adalah untuk menyediakan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program pensiun.
Ini adalah contoh yang hampir sama dengan contoh yang sebelumnya. Bagaimana kalau seandainya dana pensiun itu diselenggarakan dengan program yang kedua atau program pensiun iuran pasti atau PPIP. Nah, ini contohnya. Ada ketentuan terlebih dahulu, misalnya iuran normalnya berapa, iuran normal peserta berapa, kemudian transaksi yang terjadi setelah menerima dana pensiunnya, kemudian dana tersebut misalnya disimpan dalam bentuk deposito, kemudian diinvestasikan dalam bentuk saham, kemudian diinvestasikan juga dalam bentuk obligasi, kemudian diinvestasikan juga dalam bentuk penempatan di perusahaan atau membeli sahamnya. Kemudian bagaimana ketika perusahaan ini menerima pembagian dividen, kemudian membeli tanah, kemudian mengeluarkan beban-beban operasional. Kemudian di akhir periode juga perlu dilihat karena tadi menanamkan sahamnya di perusahaan lain, maka harus dilihat juga nilai wajar investasi sahamnya maupun obligasinya. Maka accountingnya kita bisa buat seperti ini. Pada saat menerima iuran, kemudian pada saat mendepositokan ke dalam bank atau menyimpannya ke dalam bank, kemudian ketika melakukan investasi dalam bentuk peralatan kantor, kemudian ini adalah investasi dalam bentuk deposito, saham, obligasi, dan seterusnya, dikreditkan langsung ke kas, kemudian ketika membeli tanah, kemudian ketika mengeluarkan beban operasional, kemudian ketika mencatat beban-beban operasional yang lain terkait administratif, kemudian ketika menerima bunga dari deposito, kemudian ketika menerima kas dari pendapatan dari dividen dari investasi saham yang dilakukan, dan ketika mencatat agio atau disagio saham terkait dengan investasi sahamnya. Nah, kemudian juga terkait dengan pencatatan pendapatan-pendapatan yang lain. Nah, demikian presentasi tentang penjelasan tentang akuntansi untuk dana pensiun. Untuk lengkapnya silahkan dipelajari di modul dan PPT yang sudah disediakan. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan materi yang lain di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.